Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Learning Factor Quantization atau LFQ. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdul Fikri dengan anggota saya yang lain Andika Putra Haryanto dan Yosua. Baik, kita mulai presentasi pada hari ini. Definisi algoritma LFQ. LFQ atau Learning Factor Quantization adalah suatu metode jaringan syaraf tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Struktur jaringan LFQ adalah jaringan neural dua lapis yang terdiri dari lapisan masukan dan lapisan keluaran. Lapisan neuron sebanyak dimensi masukan, lapisan keluaran mengandung sebanyak jumlah kelas. Kelebihan algoritma LFQ. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu dapat menangani data yang berdimensi tinggi dengan baik, memberikan hasil yang cukup baik dalam banyak masalah klasifikasi, dapat digunakan untuk memvisualisasikan kelas-kelas berbeda dengan vektor-vektor prototype, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan distribusi data selama proses pembelajaran. Lalu ada pula kekurangan pada algoritma LFQ. Yang pertama, sangat bergantung pada inisialisasi awal vektor-vektor prototype yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Dapat terjebak dalam optimum lokal, terutama jika data memiliki kelas-kelas yang tumpang tindih atau tidak terpisah dengan baik. Tidak memiliki mekanisme untuk menentukan jumlah vektor prototype yang optimal secara otomatis. Dapat rentan terhadap data outlier atau noise yang dapat mempengaruhi posisi vektor-vektor prototype. Tidak memberikan informasi tentang tingkat kepercayaan atau probabilitas dalam pengklasifikasian. Berikut arsitektur algoritma LFQ. Arsitektur di samping merupakan contoh struktur jaringan LFQ yang memiliki 4 input layer dengan 2 unit neuron pada output layer. W1 dan W2 merupakan bobot yang menghubungkan input layer ke output layer. Setiap fungsi aktivasi F melakukan pemetaan setiap Y-in ke klasifikasi Y1 atau Y2. Pada F1, jika X kurang W1 lebih kecil dari X W2, maka Y-in 1 dipetakan ke Y1 sama dengan 1 dan dipetakan ke Y1 sama dengan 0. Jika sebaliknya, kondisi ini berlaku juga pada F2 dengan kondisi yang sesuai. Algoritma LFQ. Yang pertama, tetapkan W, Maxwell, F, dan alpha. Nomor 2, yang A, input X dalam kurung MN. M ya adalah jumlah input dan N adalah jumlah data. Lalu target 1 sampai N. 3, tetapkan kondisi awal. Epoch sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Yang keempat, kerjakan jika epoch sama dengan epoch plus 1. Yang kedua, kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Tentukan J sedemikian hingga X dikurang WJ minimum. Perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alpha dikali X dikurang WJ lama. Lalu jika T tidak sama CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha dikali X dikurang WJ lama. Lalu yang C kurangi nilai A, kurangi nilai alpha. Baik, kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui 6 input vektor dalam 2 kelas sebagai berikut. Input vektor pertama ada 1, 1, 1, 0. Lalu yang kedua 1, 0, 1, 1. Yang ketiga 0, 1, 1, 0. Yang keempat 0, 0, 1, 1. Yang kelima 1, 1, 1, 1. Yang keenam 1, 0, 1, 1. Dari 6 input vektor di atas, 2 teratas kita jadikan inisialisasi bobot atau bobot awal. Jadi bobot awalnya yang warna hitam
itu nomor 1 dan nomor 2. Lalu data yang lain sebagai data yang akan dilatih. C sama dengan A 0,05 dan maksimum epoch sama dengan 0. Lalu penurunan alfa sama dengan 0,1 kali alfa lama. Kita mulai epoch yang ke-1 dari data ke-1 yang 0100. Data ke-1 ini berarti yang nomor 3 karena nomor 1 dan nomor 2 sudah kita jadikan bobot awal. Lalu cara menghitungnya, bobot ke-1 untuk data ke-1 ini kita masukkan di paling depan. Jadi 0110 itu kita taruh di sebelah kiri. Lalu bobotnya yang nomor 1 kita taruh di sebelah kanan. Jadi 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2. Hasilnya 1. Lalu untuk bobot yang kedua sama seperti yang pertama, cuma kita pakai yang nomor 2. Cara berhitungnya pun sama. 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0 kurang 1 pangkat 2, hasilnya 1,73. Lalu kita cari jarak terkecil pada bobot ke-1. Di sini bisa kita lihat bobot ke-1 hasilnya 1 dan bobot kedua hasilnya 1,73. Jadi untuk target data ke-1 yaitu 1 karena 1 lebih kecil dari 1,73. Karena bobot ke-1 yang terpilih, berarti kita ubah bobot ke-1 yang lama dengan bobot ke-1 yang baru dengan cara W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W11 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 0 dikurang 1, hasilnya 0,95. Di sini untuk W11 lama, W12 lama, W13 lama itu diambilnya dari bobot yang kita pilih. Karena kita pilihnya bobot ke-1, berarti kita taruh W11 lama itu 1 ditambah 0,5. 0,5 itu diambil dari yang diketahui tadi di soal. A-nya kan sama dengan alfanya kan sama dengan 0,05. Jadi ditambah 0,5 dikali 0 dikurang 1. X11 ini adalah data ke-1 yang 0110. Nah, untuk W11 lama itu bobot yang pertama atau bobot yang kita pilih. Jadi 1 ditambah 0,05 dikali 0 dikurang 1. Hasilnya 0,95. Begitupun terus ke bawah W12 lama berarti berikutnya 1 ditambah 0,05 dikali X dikali 1 dikurang 1 hasilnya 1. Yang selanjutnya hasilnya 1, lalu yang terakhir hasilnya 0. Dari hasil perhitungan ini berarti kita dapatkan W1 adalah yang baru 0,95110. Sementara untuk W2-nya tetap masih sama 1011. Ini untuk cara kerja data ke-1. Kita next data kedua. Data kedua ini berarti data keempat 0011. Karena seperti yang saya sebutkan dan saya jelaskan tadi, untuk nomor 1 dan 2 sudah dijadikan bobot awal. Jadi untuk data kedua kita kerjakan yang nomor 4 0011. Cara hitungnya sama, tetapi untuk bobot ke-1 kita masukkan dengan bobot baru yang 0,95110. Jadi cara hitungnya tetap sama, cuman untuk bobot 1 karena bobotnya baru kita pakai yang bobot yang baru. Jadi 0 dikurang 0,95 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1,7. Untuk bobot kedua juga perhitungannya sama dan masih menggunakan bobot
seperti awal. Jadi 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sama, kita juga pilih jarak terkecil pada bobot kedua. Pada target data kedua kita pilih jarak terkecil antara bobot ke-1 dan bobot kedua. Kebetulan di sini untuk yang paling kecil adalah bobot kedua, hasilnya 1. Sama seperti yang pertama, karena kita pilih bobot yang kedua, berarti kita cari bobot kedua yang baru dengan cara yang sama, yaitu W21 baru sama dengan W21 lama ditambah alfa dikali X21 dikurang W21 lama. Ini maaf, ini hitung-hitungannya sama, cuman kita pakainya data yang kedua. Jadi bobot keduanya kan yang kita pilih, berarti kita masukin 1011 ditambah 0,05 dapatnya dari yang soal tadi dikali 0 kurang 1 hasilnya 0,95, 0 kurang 0 hasil sama dengan 0, sampai bawah. Lalu kita dapatkan W2 nya 0,95011. Jadi bobot W1 dan W2 sudah baru, tidak pakai yang lama lagi. Begitupun masuk data ketiga. Data ketiga hitungannya sama, cuman kita sudah dapat bobot W2, jadi kita pakai bobot W2 yang baru dari perhitungan data kedua atau data sebelumnya. Lalu kita dapat hasilnya untuk bobot yang ke-1 dari data ketiga yaitu 1,0023. Bobot keduanya 1,0023. Jarak terkecil pada bobot ke-1 hasilnya sama. Jadi kita bisa pilih salah satu aja. Target data ketiga kita pilih 1. Jadi bobot ke-1 baru dari yang sebelumnya sudah baru, kita hitung-hitungan lagi dengan cara yang sama dengan pakai bobot yang baru. Jadi W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W31 lama. Jadi 0,95 ditambah 0,05 dikali 1 dikurang 0,95. Begitupun seterusnya. Lalu sampai kita dapatkan W1 barunya 0,95 11 0,05. Jadi ini sampai data nanti habis, kemungkinan bobotnya pasti terus berubah-berubah sampai nanti epoch terakhir. Lalu masuk ke data keempat. Data keempat 1001. Dari bobot ke-1 kita dapatkan yang sebelumnya, W1 nya sudah baru, kita pakai data yang sebelumnya. Jadi sudah pakai 1 dikurang 0,95 ditambah 0 kurang 1 ditambah 0 kurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 0,05 pangkat 2. Hasilnya 1,704. Untuk bobot kedua kita masih pakai bobot yang sebelumnya paling baru. Karena yang sebelumnya kan yang berubah hanya bobot pertama, bobot keduanya masih sama ya 0,95, jadi tetap pakai yang itu. Dan didapatkan hasilnya 1,00125. Dari keduanya kita lihat jarak terkecil pada bobot kedua. Jadi target data keempat adalah bobot yang kedua karena yang paling kecil. Jadi ini harusnya bobot kedua baru, jadi W11 lama ditambah alfa X11 dikurang W31 lama, jadi 0,95 ditambah 0,05
0,05 dikali 1 dikurang 0,95 hasilnya 0,953. Lalu W12 baru sama dengan W12 lama ditambah alfa X12 dikurang W32 lama sama dengan 0 ditambah 0,5 dikali 0 dikurang 0. Begitupun seterusnya. Jadi kita dapatkan W2 baru yaitu 0,953, 0, 0,95, 1. Jadi untuk epoch yang pertama kita dapatkan 0,953, 0, 0,95, 1 untuk W2 dan W1 nya 0,95, 11, 0,05. Sebelum masuk ke epoch kedua, alfa diupdate. Alfa 0,01 dikali 0 dikali A lama. Ini alfa yang 0,1 sama dengan berarti 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,005 sampai dengan epoch maksimum 10. Misalnya setelah epoch ke-10 itu didapat bobot W2 0,953, 0, 0,95, 1 dan W1 nya 0,95, 1, 0,05. Misalkan ini udah selesai perhitungannya sampai maksimum epoch ke-10. Misalnya kita akan menguji vektor 1011 masuk ke kelas yang mana, maka dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekat sama seperti tadi. Jadi bobot keduanya 1 dikurang 0,953 pangkat 2 ditambah 0 kurang 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0,95 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 hasilnya 0,0686. Bobot ke satunya juga sama dengan hasil 1,38. Jadi minimum pada kedua maka masuk ke kelas 2. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.